Perkenalkan, kami mahasiswa psikologi dari UTM. Hai, saya Rizky. Hai, saya Hatta. Hai, saya Jeffrey. Halo, saya Rewita. Hai, saya Arya. Hai, saya Arini. Hai, saya Anis. Hai, saya Sekar. Halo, saya Yuli. Corona Shock, paranoid akibat fenomena framing proteksi diri di kala pandemi COVID-19. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang terjadi di masa pandemi COVID-19, yaitu framing proteksi diri atau paranoid. Oke, sebelum itu, kita pahami dulu ya apa itu framing proteksi diri. Paranoid sendiri bisa membuat orang menggunakan benteng yang tinggi berupa framing proteksi diri. Yang dimaksud dengan framing adalah batas atau figura yang digunakan untuk pemisah. Dalam artian ini, framing proteksi diri adalah memisahkan diri dari perkumpulan atau orang-orang banyak di suatu tempat. Fenomena framing proteksi diri kini menjadi semakin mencolok. Fenomena yang membuat rasa saling curiga antar orang yang berpapasan, bertemu, atau hidup bersama menjadi semakin nyata. Ini semua dikarenakan pola pemikiran deduksi dari anggapan umum yang masuk di dalam pemikiran setiap individu menjadi sebuah konstruksi, yaitu pemikiran individu untuk menjaga diri atau tidak tertular oleh virus tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan adalah jika melakukan framing proteksi diri secara berlebihan, maka bisa menimbulkan gejala awal dari paranoid itu sendiri. Efek paranoid ini diantaranya adalah perasaan curiga dan rasa takut yang berlebihan terhadap satu hal. Kondisi ini membuat seseorang merasa tidak aman dan percaya bahwa lingkungan sekitar terlalu berbahaya. Gejala efek paranoid banyak ditemukan di tengah maraknya pemberitaan seputar penyebaran virus corona. Setidaknya ada beberapa perilaku yang mengarah pada rasa takut berlebihan akibat corona, terutama di Indonesia. Ditemukannya corona di Indonesia kemudian membuat masyarakat panik dan melakukan hal-hal inklusif untuk melindungi diri serta mencegah tertular virus penyakit ini. Sayangnya, hal-hal yang banyak dilakukan malah mengarah pada efek paranoid, bahkan terkesan berlebihan. Sejak awal penyebaran virus corona hingga pengumuman kasus pertama di Indonesia, ada berbagai aksi yang bisa jadi mengarah pada efek paranoid. Di antaranya, yang pertama, memborong masker segera setelah kasus corona pertama kali ditemukan di Indonesia. Masker pelindung sulit ditemukan di pasaran. Hal itu terjadi karena banyak orang yang memborong masker karena percaya bahwa virus corona bisa menular dengan mudah melalui udara. Faktanya, virus corona memang menyerang sistem pernapasan, tapi penyebarannya di udara tidak semudah itu. Virus corona atau COVID-19 disebut lebih beresiko menyerang jika ada kontak langsung dengan orang yang sebelumnya sudah terinfeksi. Penggunaan masker memang disarankan untuk mencegah penularan penyakit. Resiko penularan virus menjadi lebih kecil selama seseorang memiliki sistem imunitas yang baik, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan pengidap. Yang kedua, panic buying. Tidak hanya masker, penyebaran virus corona juga menyebabkan banyak orang mendadak melakukan panic buying, alias aktivitas membeli barang atau kebutuhan yang didorong oleh rasa panik. Bahan makanan, hand sanitizer, hingga tisu basah dan keperluan sehari-hari lainnya menjadi buruan. Alasannya, penyebaran kasus corona dikhawatirkan akan membuat harga pasaran melambung. Dampaknya buruk.
penyebaran bahan makanan dan kebutuhan lainnya menjadi tidak merata, dan beberapa golongan orang mungkin kesulitan dibuatnya. Menghakimi penyakit. Oleh karena rasa takut yang berlebihan, banyak orang yang menjadi lebih mudah menghakimi suatu penyakit, terutama setiap melihat atau bertemu orang yang bersin atau menunjukkan gejala mirip COVID-19. Padahal bisa jadi orang tersebut hanya mengidap flu ringan atau penyakit lainnya. Sebenarnya kewaspadaan seperti ini adalah hal yang bagus, tetapi sebaiknya disertai dengan tindakan nyata. Jika mengalami gejala sakit atau mengetahui orang yang menunjukkan gejala COVID-19 ini, segeralah lakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Yang keempat yaitu stres. Karena merasa panik dan berada dalam bahaya, mungkin banyak orang yang pada akhirnya menjadi stres karena virus corona. Maka dari itu, sangat penting untuk selalu mengelola stres dan mengetahui cara menangani rasa tertekan yang muncul. Stres berlebihan malah bisa menyebabkan sistem pertahanan tubuh menjadi lemah dan mudah terserang virus penyebab penyakit. Lalu, bagaimana dari sisi penderita COVID-19? Apakah ada dampak psikologis yang bisa membuat dia merasa paranoid? Mereka sangat mungkin terserang depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Di Indonesia, kondisi itu diperparah dengan stigma terhadap penyintas dan tenaga kesehatan, di mana seorang penyintas bahkan keluarganya dijauhi atau bahkan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa mereka masih bisa menularkan virus corona ini. Nah guys, ada beberapa tips agar kalian bisa terhindar dari paranoid akibat pandemi ini. Yuk kita bahas satu persatu. Ada beberapa langkah untuk meminimalisir kecemasan yang mempengaruhi kondisi mental di saat wabah saat ini. Yang pertama, kurangi paparan berita tentang COVID-19 dan sebisa mungkin akses sumber berita terpercaya dan memperbanyak akses ke berita positif. Misalnya, membaca kisah orang yang pulih atau gerakan dukungan kepada pasien COVID. Langkah yang kedua, buat jadwal rutin aktivitas yang harus dikerjakan di rumah atau lakukan hal baru yang menyenangkan seperti menyanyi atau melukis atau kegiatan yang lainnya. Tetap jaga hubungan dengan keluarga dan rekan lewat telepon, video, media sosial atau email. Terakhir, olahraga teratur dan jaga pola tidur dan makan sehat. Pandemi memang membuat semua orang takut dan curiga antar satu dan lainnya, sehingga kita butuh sesuatu yang bisa membuat diri kita lebih aman, seperti contoh framing proteksi diri. Bila mana framing proteksi diri dilakukan secara biasa saja sesuai anjuran pemerintah, maka akan bermanfaat bagi diri kita. Namun bila berlebihan, maka bisa menjadi suatu hal yang tidak wajar. Maka lakukanlah sewajarnya saja, jaga kebersihan serta kesehatanmu. Apa aja sih hikmah atau hal positif yang kalian dapat selama masa pandemi COVID-19 ini? Yuk ceritakan kisah kalian di kolom komentar.